Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selamat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini, Pak Haris akan menyampaikan materi informatika dengan judul Mengenal Aplikasi Pemrograman Robot. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita, perlu Pak Haris ingatkan kepada kita semua untuk selalu awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya saat ini kita akan melakukan proses pembelajaran. Mari kita awali proses belajar kita dengan berdoa agar nanti ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak-anak selalu taat, patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan kita di mana saja kita berada. Yang keempat, tetap semangat untuk belajar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 4.2.1, membuat robot yang mampu menggambar atau menulis dengan program sederhana. Dengan materi pembelajaran, kita akan mengenal menu dan ikon pada aplikasi RoboMind. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi menu dan ikon pada aplikasi RoboMind. Kita akan mengenal aplikasi RoboMind. Apa itu aplikasi RoboMind? Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu program. Program adalah instruksi atau pernyataan atau kode tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan RoboMind merupakan aplikasi pemrograman komputer, di mana dengan RoboMind kita bisa melakukan simulasi pemrograman robot dan interaksi interaktif menggunakan kecerdasan buatan. Adapun keunggulan dari RoboMind adalah dapat diinstal pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua, bahasa pemrograman dari RoboMind bersifat freeware, jadi siapa saja dapat menginstal atau menggunakan aplikasi RoboMind tersebut. Yang ketiga, bahasa pemrograman robot yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, pemakaian bahasa pemrograman robot tidak mengganggu sistem komputer yang digunakan. Jadi kita menginstal aplikasi RoboMind dari bahasa pemrograman yang digunakan tidak akan mengganggu dari sistem operasi atau sistem komputer yang terdapat dalam komputer atau laptop kita. Yang selanjutnya, bahasa pemrograman robot sangat interaktif, layaknya kita menggunakan atau sedang memainkan game. Yang pertama, kita akan menginstal dulu aplikasi RoboMind ke dalam laptop atau komputer kita. Yang bisa melakukan instalasi aplikasi RoboMind adalah sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Untuk sistem operasi Android masih belum bisa menginstal aplikasi RoboMind. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi aplikasi RoboMind. Jika di laptop atau komputer kalian belum terinstall aplikasi RoboMind, maka sebelumnya kita perlu mendownload dulu aplikasi RoboMind. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk ke google.com, kemudian masukkan kata kunci RoboMind, kemudian tekan enter. Pilih www.robomind.net, kita klik, kita pilih desktop. Jika sudah masuk ke dalam fitur desktop, kita klik download. Setelah masuk ke dalam halaman download RoboMind, kita disuguhkan dengan beberapa fitur atau versi dari RoboMind. Untuk Windows 7, 8 dan 10 kita gunakan RoboMind 7. Untuk Windows XP kita gunakan RoboMind 6.0. Untuk Linux
kita gunakan juga RoboMine 7.0, dan untuk macOS kita gunakan RoboMine 5.3. Untuk saat ini Pak Aris pilih yang RoboMine 7.0, kemudian kita klik download. Kita tunggu sampai proses download selesai. Setelah proses download installer selesai, kita masuk ke folder penyimpanan hasil downloadan kita. Kita cari installer dari RoboMine yang sudah kita download tadi. Kemudian kita double klik. Kemudian kita klik run. Kemudian kita pilih yes. Kita pilih bahasa yang kita gunakan. Kemudian pilih OK. Ada perjanjian persetujuan, sebaiknya kita baca terlebih dahulu. Jika menyetujui, kita klik saya setuju, kemudian klik lanjut. Di sini pilih lokasi tujuan penyimpanan dari aplikasi RoboMine tersebut. Pak Aris masukkan ke drive C, folder program file, folder RoboMine. Kemudian klik lanjut. Setelah siap untuk memasang, kita klik pasang. Kita tunggu sampai proses install selesai. Proses instalasi sudah selesai, di mana kita bisa langsung menjalankan aplikasi tersebut, aplikasi RoboMine, dengan kita centang launch application, atau jika tidak, kita tidak centang launch application. Karena Pak Aris akan langsung menjalankan, Pak Aris centang launch application, kemudian klik selesai. Kita tunggu sampai aplikasi RoboMine terbuka. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi RoboMine. Untuk selanjutnya akan Pak Aris jelaskan panel-panel apa saja yang terdapat pada aplikasi RoboMine. Yang pertama ada panel script, yaitu yang berwarna hitam, di mana panel script digunakan untuk mengetik kode atau script program. Kemudian yang kedua ada Word panel. Word panel menampilkan area dan robot. Kita dapat berkreasi untuk melihat keadaan dan pergerakan robot di lingkungannya berdasarkan script atau kode program yang sudah kita buat. Kita bisa melakukan klik and drag pada tampilan untuk menggesernya atau menggulung mouse untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Kemudian yang ketiga ada run panel. Run panel berisi pengaturan robot untuk memulai, berhenti, dan menyesuaikan kecepatan dari robot saat melakukan aksi atau dioperasikan berdasarkan script atau kode program yang sudah kita buat. Kemudian ada message panel. Di dalam message panel akan ditampilkan pesan saat kita melakukan proses kompilasi kode program yang telah kita buat. Pesan kesalahan ataupun pesan yang ada kaitannya dengan proses robot saat dioperasikan. Misalnya, saat robot membentur tembok, maka akan muncul pesan robot I can drive through the wall. Selanjutnya kita akan mempelajari menu-menu apa saja yang terdapat pada aplikasi RoboMine. Ada buka. Dengan fitur buka kita dapat membuka script program RoboMine yang sudah kita buat. Ada simpan, yaitu untuk menyimpan script program yang kita buat, dan simpan sebagai untuk menyimpan script program dengan nama yang lain. Kemudian ada fitur print, yaitu untuk mencetak script yang sudah kita buat. Kemudian ada terjemahkan script program, yaitu untuk menerjemahkan script ke dalam bahasa lain. Ada pilihan buka peta atau open map, yaitu untuk memilih peta yang tersedia pada RoboMine. Kemudian ada simpan sebagai,
yaitu untuk menyimpan peta dengan nama lain. Kemudian ada generate map, yaitu untuk membuat peta baru secara otomatis. Ada map editor, yaitu untuk mengedit map, dan ada pengaturan untuk mengatur program RoboMine. Ada keluar untuk keluar dari aplikasi RoboMine. Pada menu edit ada kembali, yaitu untuk kembali ke aksi sebelumnya, dan ulangi atau redo untuk kembali ke aksi yang sudah di-undo. Kemudian ada potong dan salin, ada cut and copy. Kemudian ada letakkan atau paste untuk menyalin perintah yang ada. Kemudian ada pilih semua, yaitu untuk memilih semua data atau aksi yang sudah kita buat. Kemudian ada insert, di mana ada beberapa pilihan, yaitu untuk memasukkan perintah-perintah tertentu. Ada pilihan pindah, lihat, mengecat, mengambil, kondisi, pengulangan, prosedur, flip coin, dan berhenti. Kemudian ada fitur temukan atau find, yaitu untuk mencari aksi atau statement atau data. Kemudian ada temukan selanjutnya, yaitu untuk mencari data atau aksi selanjutnya. Ada fitur ganti atau replace, yaitu mengganti aksi, data, atau statement yang ada dengan statement yang baru. Kemudian ada menu view, yaitu untuk mengatur tampilan pada word panel. Di dalam menu view terdapat submenu memperbesar, yaitu untuk memperbesar layar peta, dan memperkecil untuk memperkecil layar peta. Kemudian ada tampilkan jaringan, yaitu untuk menampilkan garis-garis, dan tampilkan radar untuk menampilkan arahan letak robot pada peta. Kemudian ada menu jalankan atau menu run, yaitu untuk proses eksekusi atau menjalankan robot. Memiliki submenu execute, yaitu untuk menjalankan skrip program yang sudah kita buat. Kemudian ada langkah atau step untuk menjalankan skrip langkah demi langkah. Di dalam menu jalankan juga terdapat fitur berhenti saat atau pause, dan berhenti atau stop. Kemudian ada menu help atau menu bantuan, yaitu untuk meminta bantuan tentang penggunaan dari RoboMine. Terdapat beberapa submenu, yaitu topik bantuan, RoboMine secara online, dan tentang aplikasi RoboMine. Untuk selanjutnya kita akan membuka dan membuat peta. Peta digunakan sebagai jalur atau area untuk berjalannya robot. Kita pilih berkas atau file, kita pilih buka peta atau open map. Kemudian kita pilih peta yang kita inginkan. Misalnya kita pilih castle.map. Maka area berjalan dari robot akan berubah sesuai dengan peta yang sudah kita pilih. Misalnya kita pilih area yang lain, kita pilih chamber.map, maka area robot atau peta dari robot akan berubah ke peta chamber. Kita bisa membuat peta kita sendiri dengan cara klik berkas atau file, klik generate map, kemudian kita pilih area yang sesuai dengan keinginan kita. Lebarnya berapa, tingginya berapa, dan ID yang kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Ini adalah area atau peta yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya kita gunakan fitur remote control untuk menggerakkan robot. Kita klik jalankan atau run, kemudian kita klik alat pengontrol, atau kita bisa menekan tombol F10 pada keyboard. Di sini ada tampilan dari remote control untuk menggerakkan robot. Panah ke atas adalah untuk maju, kemudian panah ke samping kanan adalah untuk hadap kanan, kemudian panah ke bawah adalah untuk mundur, kemudian panah ke samping kiri adalah untuk hadap kiri.
Di bagian bawah ada cat putih, itu artinya untuk ngecat bagian dari gerakan robot dengan menggunakan warna putih. Di sebelah kanan ada cat hitam untuk menandai gerakan robot dengan menggunakan warna hitam. Kemudian ada tombol berhenti atau stop untuk memberhentikan dari gerakan robot. Kemudian ada yang panah hijau ke bawah adalah pick up untuk mengambil objek yang ada di depan robot, dan panah hijau ke atas adalah put down untuk meletakkan objek di depan robot. Itu tadi mengenai panel-panel pada RoboMind dan menu-menu yang terdapat pada RoboMind, serta membuka dan membuat peta dan menggunakan remote control untuk menggerakkan robot. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba perintah-perintah dasar yang terdapat pada RoboMind dan kita membuat gerakan sederhana pada robot. Demikian tadi materi pembelajaran kita tentang mengenal aplikasi pemrograman robot dengan menggunakan aplikasi RoboMind. Semoga materi pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.